masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, ya. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ya. Itu suatu pernyataan. Jadi yang dipanggil itu siapa? Orang beriman, ya. Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman, bukan sembarangan. Udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau 6 harkat itu menunjukkan kata-kata penting di dalam Quran, ya. Setidak-tidaknya dalam konteks itu, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia itu musuh kamu yang paling nyata. Kita kadang-kadang musuh nyata, ya. Musuh nyata itu bisa di counter, bisa dilawan dengan sikap kita yang nyata. Kalau musuh kita nyata, kita lengah. Apalagi setan itu punya langkah-langkah. Satu langkah kamu ambil, maka akan terjerat ke langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan seterusnya, ya. Jadi setan itu tidak pernah, ya, dalam menjurumuskan kita itu punya langkah. Langkah yang pertama itu kelihatannya baik, gitu ya. Langkah kedua kelihatannya baik, namun langkah yang terakhir itu bertujuan jelek, gitu. Bagaimanapun setan itu punya 5 tujuan akhir, ya, yang kesemuanya supaya kita masuk neraka. 1, dia menjerat kita ke dalam kesyirikan. Ini paling top. Kalau orang sudah masuk ke dalam kesyirikan, maka yang lain-lain akan ditonjolkannya, akan tidak diganggu lagi. Contohnya, kalau orang sudah syirik dalam ibadah, ya, bisa karena niat, bisa karena perbuatan, ya, bisa karena perkataan, ya. Niat, perbuatan maupun perkataan sudah syirik itu, ya. Maka yang keempat, kelima, yang kedua, ketiga, keempat tidak lagi, bahkan ditonjolkan supaya menjadi daya tarik. Misalnya, ya, seorang dukun, katakanlah, ya, dukun menggunakan jin. Itu suatu yang dilarang, kita bersentuhan dengan jin, ya. Begitu orang itu sudah jadi dukun itu, maka yang lain-lainnya akan ditonjolkan, akan ringan. Misalnya ibadahnya, kedermawanannya, pergaulan sosialnya ditonjolkan supaya itu menjadi daya tarik, ya. Seperti yang saya tadi subuh saya contohkan, saya berjumpa dengan orang yang kesurupan, ya. Surupan dengan suara kecil. Jadi saya minta dia baca Quran. Saya tahu dia nggak bisa baca Quran, tapi karena setan tuh Qurannya bagus, ya,
Maka saya suruh, maka dia mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus dia, kalau saya tidak berhenti, suruh berhenti, dia akan terus. Kan dia hafal Quran, ya. Nah, itu dia akan menjadi dibuat daya tarik. Begitu ada anak yang nanya, berapa nomor yang keluar nih? Nomor greyhound waktu itu ya. Dia marah, tidak boleh, haram. Mana yang kan itu? Karena dia daya tariknya, supaya daya tarik. Kemudian orang percaya, wah itu mbah itu marah dia kalau kita tidak sejalanan. Sebenarnya dengan percaya kepada dia kita sudah syirik, gitu, ya. Jadi untuk ibadah-ibadah selanjutnya itu dimudahkan supaya kita jadinya nanti kalau mau pergi katakanlah, nanya dulu mbah tuh, gimana mbah pergi, kapan, hari apa yang bagus, gitu. Akhirnya kita menjadi golongan mereka, gitu caranya ya. Baik, kita kembali kepada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Ada yang mendekatinya dengan positif, dengan pendekatan positif. Jadi orang beriman itu diundang, diminta untuk kafah. Maka kita menghitung segala yang kafah itu, segala unsur-unsur ibadah, segala yang larangannya. Ada yang positif, pergi haji, puasa, ya, kemudian berinfak, itu merupakan hal yang positif. Ada pendekatan negatif. Jangan sekali-sekali kita terjebak di dalam gerakan setan. Ya. Segala hal kita harus waspada. Itu yang bersifat negatif. Ya, hati-hati. Ya. Justru itu kita harus punya pengetahuan. Ya. Nah, di dalam kesempatan inilah kita yang jarang kita temukan tausiah-tausiah yang bersifat secara rinci, secara jelas mengenai setan. Maka kita upayakan supaya lengkap ya masalah setan itu, dan insya Allah mungkin kita masukkan di YouTube ya. Sekarang saya sedang mempersiapkan 41 rekaman kita yang sudah lalu ya, yang sudah lalu sebelum puasa ya. Kita lengkapi untuk masuk dalam YouTube ya. Ya. Mari kita kembali kepada yang kemarin. Jadi di dalam gerak setan itu, kita ulangi sedikit. Di dalam hati kita itu 4 struktur ya. Sudur, bagian depan hati kita itu yang mudah sekali dibisik-bisiki oleh setan. Kemudian kolbun, lapis kedua. Lapis ketiganya fuadun, lapis keempatnya adalah lubbun. Lubbun itu hati ulul albab, itu lubbun ya, yang tidak tersentuh oleh setan. Kita harapkan kita mempunyai struktur hati yang gitu. Sebenarnya sudah ada, cuman kita tidak kenal ya. 4 struktur. Kemudian 5 gerak hati menuju kebaikan atau keburukan ya. 1 jais
yang melintas dalam pikiran kita, gitu ya. Melintas, sebentar melintas. Misalnya kalau yang baik, saya mau habis subuh ini mau memberi kawan saya uang, ya, memberi dia rezeki, gitu ya. Atau yang jelek, itu lintasan itu ada di dalam otak kita, ya. Kedua, khotir, itu lintasan yang lama, terpendam, keinginan yang terpendam, bisa positif bisa negatif. Misalnya kalau yang negatif, kita tersinggung sama seseorang, katakanlah marah kita, tapi dendam kita, ya, tunggu saatnya, itu dendam lama. Atau kita punya keinginan, bagaimana kita tiap Sabtu ini, misalnya tiap Sabtu berkeinginan untuk tetap mengadakan tausiah, gitu. Kita minta Pak Ikin berikan tausiah mengenai fikih, gitu. Keinginan terpendam dalam hati, ya. Kadang-kadang keinginan itu hanya itu saja, lewat saja, nggak ada keinginan masuk ke dalam tahap ketiga, yaitu nafs, hadisin nafs. Jadi menggelora, ya, di dalam hati kita tuh menggelora, gitu. Teringat selalu, ya, baik itu keinginan untuk melakukan kejelekan atau kebaikan. Kemudian ham pada tingkat yang sudah merencana, ya kan? Kapan kita mulai? Siapa pertama kali? Gitu kan? Atau bagaimana caranya? Nah, itu tingkat keempat. Tingkat kelima yaitu azam, yang bertekad. Itu gerak daripada hati kita. Sekarang yang sudah kita lakukan yaitu posisi setan terhadap kita, ya, posisinya. Bagi orang-orang bertakwa, insya Allah posisi setan itu jauh, tapi dia ngintip terus tuh. Nazun namanya, ya, nazun. Nah, itu posisi dia jauh dengan kita, ya. Mari kita teliti satu persatu, ya. Yang kemarin saja, yaitu ayat Al-A'raf ayat 200. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Istimewa kan orang takwa tadi, ya kan? Gitu. Wa imma yanzaghannaka, dan jika ada setan yang mengganggu kamu, ya, minasyaitani nazghun, godaan setan, fasta'iz billah, berlindunglah kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Nah, di sini, ya, Allah itu, Al-Quran itu tidak begitu saja mengentengkan. Ada lagi, karena dia bicara setan dan orang takwa, maka takwa itu diperkuat posisinya sambil diberitahu bagaimana cara mengatasinya. Itu kalau kita baca Al-Quran itu seperti itu, ya, baru kita memahami. Apa kata Allah selanjutnya, ya? Dia ingatkan, fa wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila didengarkan, dibacakan Al-Quran, dijelaskan Al-Quran, fastami'u lahu, dengarlah dengan seksama. Mudah-mudahan kamu perhatikan, ya,
wa la'allakum turhamun. Semoga kamu mendapat rahmat. Orang yang mendapat rahmat dalam mendengarkan Al-Quran itu suatu kebahagiaan yang tidak ada taranya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita mengerti, memantapkan hati kita terhadap Al-Quran, memudahkan kita menghafalnya, memudahkan kita mencernanya, memahaminya, memudahkan kita melaksanakan ayat-ayat Al-Quran itu. Mudah-mudahan. Nah, itulah rahmat Allah yang paling indah. Nah, hati-hati. Setan itu sangat tidak senang dengan orang yang ingin memahami Al-Quran. Mengapa? Soalnya Al-Quran itu akan menjadi pasal-pasal yang mengadili kita di akhirat nanti. Al-Quran itu menjadi pasal-pasal. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi pasal-pasal. Wa ma huwa bil hazl. Jangan main-main. Ya, jadi targetnya supaya bodoh. Ya, bodoh sekali kita nanti. Nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu jatuh pasal yang menghukumi kita. Ya, saya kira itu merupakan penguat. Ya, saya kira cukup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.